bagi para sahabat Pak Kartini Indonesia, saat ini channel Pojok Pak Kartini mendapat kesempatan berbincang-bincang dengan Ketua Yayasan Kesehatan Indonesia, Bapak Bambang Wijanarko, mengenai bagaimana mengelola kesehatan bagi peternak Indonesia. Jangan lupa like and share dan subscribe dan tekan tombol lonceng notification. Pak Bambang, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak Bambang hari ini sudah menyediakan waktu buat kami untuk berbincang-bincang tentang Yayasan Kesehatan Indonesia. Banyak sekali teman-teman bertanya mengenai fasilitas yang ada, dan tentunya mereka juga ingin tahu bagaimana sejarahnya sih Pak Yayasan Kesehatan Indonesia ini yang Bapak kelola selama ini. Monggo Pak, silakan. Baik, jadi sebelum yayasan ini berdiri, sebetulnya Garuda sudah memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawannya. Jadi dulu diawali dengan pemberian fasilitas kesehatan melalui Askes. Dan selanjutnya dari Askes itu terus dikelola oleh GSM. Nah, memang ketentuan perusahaan itu mengharuskan bahwa bagi pensiunan atau Garuda itu tidak boleh memberikan fasilitas kepada pensiunannya Pak. Jadi karena dia sudah nggak ada kontribusinya terhadap Garuda, sehingga harus disediakan dana tertentu untuk memberikan fasilitas itu. Jadi ceritanya begitu, maka dibentuklah yayasan ini untuk menangani atau melaksanakan janji Garuda kepada karyawannya, pemberian kesehatan. Jadi sudah berapa tahun Pak Bang? Jadi kalau dari pemberian sejak awal sebetulnya diberikan dari tahun 2005. Tapi kalau yayasan ini sendiri tahun 1999. Jadi awalnya memang lewat Askes, terus dikelola oleh GSM, terus oleh kita. Jadi selama oleh kita itu dulunya tidak langsung ditangani oleh yayasan karena belum mempunyai kemampuan untuk menangani. Jadi tadinya kita kerjasama dengan asuransi Jiwasraya. Jadi itu sampai dengan tahun 2011 Pak. Jadi tahun 2011 itu oleh Jiwasraya kita bayar premi, tapi penanganannya oleh Yankes, tapi tidak langsung. Ditangani oleh Yankes secara langsung sejak tahun 2012 sampai sekarang. 2012 sampai sekarang. Jadi kita langsung tidak diasuransikan. Itu dikelola oleh Yankes secara mandiri ya. Iya Pak. Nah, dalam pengelolaan sendiri Pak Bambang banyak nggak suka dukanya Pak? Tentunya kan Bapak sendiri sehari-hari berhadapan dengan para pasien yang sudah, mohon maaf, usia lansia ya, yang usia rata-rata dari 60 tahun, bahkan 80 tahun pun ada. Bagaimana Pak treatmentnya mengelola ini? Ya, jadi pada awalnya memang banyak kendala lah karena kitanya sendiri juga belum pengalaman dan program kita itu belum tersosialisasi dengan baik. Tapi belakangan ke sini kita sudah saling mendekat lah, artinya kita juga sudah banyak pengalaman menangani program ini dan dari pesertanya itu juga udah mulai familiar lah dengan program kita. Jadi kalau terakhir ini sih relatif sudah mulai sedikit lah komplain-komplain. Jadi kita mengartikan bahwa kalau semuanya lancar ya kita anggap pelayanan kita cukup baik. Kekurangan pasti ada, Karena kan kalau saya perhatikan hampir setiap pertemuan dengan Yankes kayak ini selalu yang muncul keluhan-keluhan. Iya betul Pak. Tapi akhir-akhir ini saya melihat sudah ada respon yang positif ya Pak dari para lansia yang sedang mercaksa ke sini. Artinya peningkatan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada para pensiunan pun sudah mulai mereka rasakan. Iya Pak. Kira-kira Pak Bambang fasilitas apa saja Pak yang sekarang ada di sini? Jadi kalau yang besarnya itu adalah rawat inap sama rawat jalan. Terus ada fisioterapi, ada gigi. Jadi itu yang fasilitas yang diberikan itu secara keseluruhan adalah itu. Cuman
kita sendiri menyediakan fasilitas secara mandiri, artinya itu semua kita kerjakan melalui provider Pak, yang di Jakarta mau di daerah. Cuman untuk memberikan fasilitas yang lebih baik dan harga lebih murah, kita menyediakan sendiri. Yaitu kita sediakan kayak poliklinik, terus klinik gigi, apotek, fisioterapi, ya, laboratorium. Jadi pengelolaan yang sekarang dilaksanakan oleh Yayasan Kesehatan Indonesia itu tidak hanya sentral di sini saja Pak ya, Bapak juga bekerja sama dengan para provider-provider yang ditempatkan di beberapa wilayah. Iya Pak. Sehingga ketika para pensiunan akan memuncak kesehatan yang ada di luar daerah yang jauh dari area kantor pusat kita, mereka bisa mendatangi klinik-klinik yang sudah ditunjuk oleh Bapak. Iya, provider. Ya, jadi itu memang kita kerjasama dengan daerah, dengan provider di daerah, tapi itu juga semuanya adalah masukan dari para peserta yang ada di daerah. Tentunya kan kita juga pengetahuan kita tentang rumah sakit yang baik di daerah kan kita kurang. Jadi kita untuk memberikan pelayanan yang baik, kita biasanya sih kerjasama lah kira-kira yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang baik lah. Termasuk rawat inap di daerah pun bisa? Iya, rawat inap Pak utamanya. Jadi Pak, seluruh daerah yang ada kantor-kantor dari Indonesia? Jadi gini Pak, kalau pensiunan Garuda Indonesia itu biasanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Nah, kalau yang kota kecil, misalnya ada beberapa pensiunan yang ada di kota kecil, itu kalau rumah sakitnya atau providernya itu bersedia dibuka hanya dengan 2-3 orang peserta, dia bersedia, kita buka. Jadi gitu Pak. Tapi kalau tidak, ya misalnya ada pensiunan di daerah terpencil hanya sendiri, yaitu kita sekarang kita fasilitasi dengan reimburse Pak. Wah, luar biasa Pak. Saya terus terang saja baru hari ini ketemu dengan Bapak, mendengar bagaimana sepak terjangnya Indonesia dalam memberikan layanan pada para pensiunan di Indonesia. Tentunya buat kami sungguh suatu kebahagiaan buat para pensiun masih ada setelah mereka pensiun masih ada satu fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pensiun Pak ya. Pak. Karena kan selama ini banyak para pensiunan yang mereka sudah beralih dari asuransi mencari klinik-klinik Pak, karena asuransi sekarang sangat mahal sekali Pak ya. Ya tentunya hal ini yang menjadi harapan-harapan ke depan dari para pensiunan. Nah, untuk persyaratan anggotanya sendiri bagaimana Pak? Persyaratan anggota ini? Jadi yang kita layani atau yang mendapatkan fasilitas kesehatan Yankes itu adalah yang diberikan oleh Garuda. Jadi tidak semua karyawan itu mendapatkan fasilitas, tetapi yang ditunjuk atau yang diberikan oleh oleh Garuda. Jadi di SK pensiunnya kelihatan. Jadi bagi kami apa yang diberikan oleh Garuda kita layani saja. Jadi itu sepenuhnya jadi haknya Garuda Pak. Jadi persyaratannya adalah yang SK dari Garuda menyebutkan bahwa beliaunya itu yang bersangkutan mendapat fasilitas. Luar biasa. Sampai sekarang pun masih terus ya Pak ya? Masih terus. Masih berjalan dengan baik. Masih baik. Tapi mungkin ya sebagian karyawan juga yang dalam SK-nya tidak ada itu tentu tidak mendapat kesempatan fasilitas ini ya Pak ya? Iya Pak, jadi memang beberapa waktu yang lalu ada masukan bagaimana yang tidak mendapatkan itu bisa join dengan kita, dengan membayar sendiri misalnya. Itu baru kita usulkan ke Garuda, tapi sampai sekarang dipertimbangkan lah, belum diputuskan. Jadi mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai pemberian fasilitas dari kita. Jadi memang dari tahun ke tahun fasilitas itu meningkat Pak, lebih baik. Jadi untuk pensiunan yang khususnya orang tua itu kan kebutuhan yang utama atau pokok boleh dibilang itu adalah kebutuhan kesehatan lah. Jadi kalau udah tua kan pasti kesehatannya menurun. Nah, itu memang sangat terasa fasilitas yang diberikan perusahaan untuk karyawannya itu terasa sekali. Di usia tua ya
ya biasanya pendapatannya menurun. Kalau harus memenuhi kebutuhannya untuk beli obat itu kayaknya sudah sulit ya, kan makin lama makin kebutuhannya makin tinggi dan harga obat makin mahal. Jadi sekarang ya bagus lah untuk yang karyawan itu mendapatkan fasilitas, jadi sangat manfaat. Bersama dengan keluarganya ya Pak? Bersama dengan keluarganya. Jadi istri atau suaminya dan anak sampai umur 21 Pak. Selama mendapat hak-hak pensiun dari Garuda? Ya, kalau anak sampai umur 21. 21 ya Pak. 3 anak Pak? Atas 3 anak? Iya, tapi yang sampai umur 21, 3 anak. Sampai umur 21 tahun? Iya, kebanyakan sekarang udah suami, istri, dan anak ya. Ya, oke. Tapi makin lama anak kan makin berbincang. makasih. Kita nikmatin dulu minumnya Pak, biar lebih santai. Ya Pak, mari Pak, tunggu sebentar. Kita kembali lagi, tadi dikatakan bahwa yang menikmati ini pensiun keluarga ya Pak ya? Iya. Bapak, istri, anak sampai usia 21 tahun. Iya. 3 anak sampai usia 21 tahun. Dari pengalaman Bapak sendiri Pak, apakah selama ini rata-rata usia yang banyak mereka hadir atau datang untuk memeriksa kesehatan rata-rata di usia berapa Pak? Kalau kesehatan kan hampir semua sih Pak. Jadi semua, cuman saya pengen kita ceritakan, jadi dari peserta kita yang sekarang 4.500 kurang lebih. Jadi pada waktu awal kita berdiri 6.500 Pak. 6.500 peserta atau yang kita layani. Jadi setelah berjalannya waktu sampai sekarang itu tinggal 4.500. 6.500 itu 6.500 kepala keluarga atau? Enggak, peserta, termasuk iya. anak istri Iya, tadi ya? peserta termasuk anak istri. Jadi sekarang tinggal 4.500. Nah itu hampir semuanya sih Pak, tapi itu kan pemberian fasilitas kesehatan itu kan berjenjang ya. Artinya ada yang kebutuhannya tidak terlalu banyak, itu yang biasanya disebut yang tidak mempunyai penyakit kronis, dan yang mempunyai penyakit kronis. Nah itu yang dapat fasilitas penyakit kronis itu 3.500. Ya kita sih berdoa semoga tetap sehat Pak. Tetap sehat. Jangan dipikirin sakitnya, ya, sakitnya. Karena gitu Pak, yang saya lihat ketika kita menghadapi hari-hari akhir bekerja untuk menghadapi pensiun, rata-rata teman-teman itu selalu berpikir ke kesehatan. Ya. Tapi bukan berpikir bagaimana menjadi sehat ya, gitu kan. Lalu langsunglah berbincang-bincang berbagai banyak penyakit. Tapi kami bersyukur Pak ya, saya lihat fasilitas di sini sudah cukup memadai Pak ya untuk situasi sekarang. Bahkan terlihat para pensiunan Garuda Indonesia juga yang menikmati fasilitas kesehatan sudah responnya sudah mulai banyak positif. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Pak Bambang sendiri Pak sudah berapa tahun Pak untuk jadi ketua yayasan? Nah ini Pak, saya kalau ngomong ini saya malu Pak. Jadi saya di sini udah hampir 15 tahun. Iya. Jadi sebelumnya saya di dana pensiun 9 tahun. Jadi saya di Garuda hampir 40 tahun. Berapa ya? Saya masuk 83 ya. 83 sampai sekarang ya. Jadi hampir setengah 39 tahun ya. Setengah perjalanan karir Bapak banyak berhadapan dengan masalah pensiun. Pensiunannya Pak. Pensiunan kesehatan. Iya Pak. Di sana ngurusi pensiunan juga 9 tahun, di sini hampir 15 tahun. Artinya harus dengan penuh kesabaran ya Pak melayani para pensiunan ini. Ya mudah-mudahan bisa. Artinya untuk mengelola pensiunan para pensiunan Indonesia tidak mudah, perlu dengan kesabaran dan sabar dan tenang ya. Itu istilahnya kalau melayani para orang tua tuh harus benar-benar ikhlas gitu ya Pak. Iya Pak, yang terutama yang di frontliner ya. Jadi yang satu yang dilayani udah tua, sepuh, yang lainnya adalah mereka kan sakit, biasanya kan orang yang sakit itunya agak tinggi ya, ini tempernya. Semua karyawan dari semua ini Pak ya, semua bidang ya, bapak pilot, awak kabin, ya semua Pak, teknik ya Pak. Kalau teknik dari 2007,
Yang lama dapat, yang ke sini kan dia lola sendiri. Jadi semuanya ke sini yang dapat fasilitas kesehatan. Cuman belakangan ini kan dikelola sendiri kan, artinya kebijakan Garuda untuk mengelola sendiri kesehatannya bagi karyawan. Jadi memang apa ya beda lah. Jadi saya pengen cerita sedikit boleh ya Pak? Boleh Pak, boleh silakan. Jadi gini Pak, yang istimewa katakanlah begitu ya, yang itu dari pelayanan kesehatan kita itu adalah rawat jalannya. Jadi kalau rawat inap memang ada keterbatasan. Memang rawat inap itu sekali dirawat kan banyak. Sedangkan kita nggak bisa memberikan plafon yang tinggi untuk rawat inap. Tapi kalau rawat jalan itu kan kalau sudah tua itu kan hampir setiap bulan itu butuh obat. Nah itu kelihatan bahwa manfaatnya itu tinggi. Tapi untungnya sekarang ini ada BPJS Pak. Jadi kalau BPJS kan memang walaupun pemberiannya itu ada kesulitan dalam administrasi katakanlah gitu berjenjang gitu ya. Tapi sekali dapat itu kan boleh dibilang plafonnya itu tidak terbatas itu. Banyak, kalau kita kan ada batasnya. Jadi ada hal-hal yang tidak di-cover di BPJS itu bisa kita cover. Jadi itu jadinya sebetulnya saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi misalnya ada obat-obat tertentu yang tidak di-cover. Jadi kami sarankan untuk peserta Yankes itu juga ikut BPJS gitu kan. Sekarang ada yang gratis, ada yang bayar kan Pak. Jadi yang gratis ya harus aktif mendaftar. Nanti pada suatu saat fasilitas yang dari kita khususnya rawat inap itu habis, itu bisa memanfaatkan. Jadi rawat inap kita itu bagus karena kalau kita masuk dengan kartu yang kita berikan itu langsung dilayani. Jadi tidak lewat prosedur birokrasi yang itu, langsung masuk. Cuman plafonnya terbatas. Jadi kalau untuk rawat misalnya katakanlah diperkirakan kurang dari 10 atau 15 hari itu kartu kita bagus. Tapi kalau perlu perawatan lanjutan memang ada batasan plafon. Jadi kalau ada perawatan yang kayaknya membutuhkan yang agak jangka panjang harus pakai BPJS-nya maju dulu Pak. Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa antara BPJS dengan Yankes saling mengisi Pak. Iya. Artinya ketika seorang pasien Yankes ini sakit, dia akan dapat rujukan ke dokter bahwa dia harus dirawat inap. Nah, rawat inapnya lebih dari 15 hari misalnya. Iya. Apakah langsung saja dengan kartu Yankes yang dia punya atau harus berkoordinasi dulu antara Yankes dan BPJS? Nah, itu Pak bedanya BPJS. Jadi kalau BPJS Pak mau rawat itu kan harus berjenjang lewat dari tingkat 1, tingkat 2 atau puskesmas baru ke rumah sakit. Kalau kita kalau yang bersangkutan kayaknya butuh dirawat, itu langsung menunjukkan bahwa itu dirawat. Jadi langsung ke rumah sakit, oleh rumah sakit kan diputuskan ya ini harus dirawat. Itu tidak harus pakai pengantar Pak. Jadi bahkan kita kalau misalnya kayak waktu kita di Garuda, itu pun tidak mengalami kayak gitu kan. Kita mesti buat pengantar dari GSM. Kalau kita langsung Pak. Bahkan misalnya ada peserta Yankes mau berobat ke spesialis, itu tidak kayak dulu harus pakai pengantar. Mau spesialis yang mana, menunjukkan kartu itu langsung dilayani. Jadi fleksibilitasnya sampai segitu. Tapi termasuk yang ditunjuk oleh Yankes nggak? Atau ya, mana saja? Kalau mana saja itu harus dengan reimburse. Kita ganti. Tapi ada tarifnya, nanti kita sesuaikan. Tapi kalau dengan rujukan dengan rumah sakit yang kita tunjuk itu langsung masuk. Bukan hanya saja kita menunjuk rumah sakit yang representatif lah katakanlah, yang boleh dibilang terbaik di kotanya di Jakarta misalnya rumah sakit terkemuka itu kita tunjuk. Tapi tidak yang ada kan Pak yang kelas premium tertentu yang kalau kita punya duit juga kayaknya kita nggak masuk ke situ, itu saking mahalnya. Tapi kalau rumah sakit yang tergolong bagus itu kita tunjuk. Kita tunjuk kayak primer gitu, Bintaro kayak yang kelas-kelas menengah itulah. Syarat lah. Ya untuk kelas yang bagus lah Pak. Itu udah kita kerjasama semua. Artinya
semakin banyak informasi yang disampaikan Pak Bambang Wijanarko ini, tentunya diharapkan nanti para anggota pensiunan Pakar 3 Indonesia juga bisa lambat laun bisa terus memahami apa yang sudah diberikan oleh Kemenkesga. Ya Pak, jadi kita ada kayak call center gitu ya Pak. Itu ditangani oleh Dokter Era. Jadi kalau ada peserta kita misalnya yang menggunakan fasilitas katakanlah rumah sakit gitu ya, dia kan menunjukkan kartu untuk dirawat. Nah itu kalau dia mengalami kesulitan misalnya administrasi gitu ya apa gitu, itu bisa kontak ke kita untuk dibantu bisa mendapatkan fasilitas itu kan. Tidak semua rumah sakit itu familiar dengan kartu kita atau ada hambatan misalnya komunikasi itu kan lewat digesek ya Pak, lewat apa itu namanya kayak kartu kredit itu ya, itu kan ada komunikasinya yang suka apa nggak lancar, itu kita bisa bantu dan itu 24 jam. Ini kebetulan ada yang bertanya sama saya Pak Bambang, mereka ini tidak tercantum dalam SK pensiunan, tapi mereka sudah pensiun. Nah, seandainya dari mereka itu tertarik ingin menjadi anggota Yayasan Kesehatan Indonesia, itu bagaimana Pak Bambang menjelaskannya ke mereka itu? Jadi gini Pak, itu masih adalah peluang bagi mereka. Cuman itu dengan membayar sendiri. Cuman membayar sendirinya itu dengan tarif yang kita bikin kerjasama. Jadi taruhlah kayak rumah sakit yang terkemuka. Misalnya yang bersangkutan itu mau opnam, katakanlah ya. Opnam misalnya. Itu kalau di sana kelas 1 itu misalnya tarif umumnya itu 800 sampai juta gitu, dapat tarif 400. Dan semuanya kita dapat diskon. Nah itu yang bersangkutan itu bisa memanfaatkan fasilitas yang kita kerjasama dengan rumah sakit itu dengan jalan mendaftar ke kita untuk ikut yang namanya cash plan lah, semacam cash plan kayak deposit lah Pak di kita, dianggap sebagai peserta kita. Cuman mereka bayar sendiri, nanti ada deposit di kita. Jadi itu nanti bisa kita bantu dengan sebagai peserta mandiri. Jadi mereka bayar sendiri tapi dapat fasilitas tarif yang kita kerjasama. Dibanding kalau mereka sendiri ya Pak ya? Ya banyak Pak, ya Pak. Jadi misalnya khususnya kalau yang mau operasi katakanlah ya. Operasi sekarang kan nggak kayak dulu kan Pak. Kalau kita misalnya datang ke rumah sakit mau operasi, itu ada perkiraan biaya. Nah itu udah di depan kan udah tahu kan. Misalnya taruhlah 70 juta, 60 juta, nanti ada kalau sudah disebutin gitu kan plus-plusnya sedikit lah kira-kira kan segitu. Itu dengan kartu kita paling kalau yang 60-70 juta bisa kena 40 juta. Jadi hampir 30% lah Pak diskonnya gitu. Artinya kalau melihat tarif itu cukup bagus Pak. Bagus Pak, ya. Teman-teman yang baru pensiun ini ya. Iya Pak. Bedanya mereka harus taruh deposit gitu ya. Deposit. Dan banyak kesehatan Pak, dimanapun juga mereka pasti akan tertarik dengan fasilitas ini. Iya Pak, jadi ada saran untuk peserta yang pengen bergabung, itu buka aja kartunya dulu. Dan jangan ada saldo atau deposit kita terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak kita juga nggak memberikan bunga Pak. Jadi yang penting kartunya on. Nanti pada waktu mau dibutuhkan itu baru ditambah saldonya. Tapi kalau yang bersangkutan katakanlah mau opnam, mau belum punya kartu, kita dalam membuat kartu itu butuh 4 hari, jadi kadang-kadang kan ada lag kan. Kalau kartunya belum ditunjukkan, berarti yang 4 hari itu harus bayar sendiri dengan tarif yang penuh, gitu. Sayang juga gitu. Jadi kartunya dibuka dulu, nanti kalau mau dipakai ya diisi, ya berapalah diisi misalnya 1 juta kalau mau biar bisa untuk berobat. Yang lainnya adalah bagi peserta yang pengen yang mau memanfaatkan fasilitas kita, misalnya di daerah juga bisa Pak. Jadi obat-obat kita itu murah. Jadi di samping kita dapat diskon yang bagus, kita ngambil keuntungannya itu sedikit. Jadi orang tua kan banyak yang membutuhkan obat-obat tertentu untuk penyakit kronis ya Pak. Yang obatnya itu nggak bisa di stop lah, harus kebutuhan katakanlah seumur hidup itu. Itu kita harganya bagus sekali Pak.
Tapi jangan dibandingin sama toko-toko obat yang tidak, ya Bapak tahulah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Artinya bagi para sahabat Pak Karti yang ingin menikmati salah satu fasilitas cash plan tadi, artinya jangan terlalu berhayal tinggi-tinggi gitu. Artinya dengan fasilitas yang diberikan ini pun tadi sudah agak terbantu ya. Apotek, rumah sakit, rawat inap, jauh harganya lebih ringan lah gitu. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan Pak Bambang. Ada pertanyaan nih Pak Bambang, yang tadi belum saya sampaikan. Ini andaikan dari masyarakat umum, tentunya mereka ingin tahu nih, kalau dari masyarakat umum yang ingin menikmati fasilitas dari Yayasan Garuda, apakah terbuka atau tidak, Pak? Jadi ada dua, Pak. Kalau kita sebagai klinik yang ada di bawah ini, di klinik Yankes, itu klinik itu nggak bisa eksklusif. Jadi once kita buka klinik, walaupun itu punya perusahaan, katakanlah kalau Pelni dan seterusnya lah, Pertamina, itu harus disediakan, harus boleh atau harus menyediakan dirinya bisa untuk diakses umum. Jadi izinnya itu memang tidak boleh eksklusif. Jadi kita itu harus melayani umum. Cuman tarifnya sedikit, kalau umum itu sedikit agak lebih mahal. Kalau misalnya ada pensiunan Garuda yang mau beli langsung ke sini, dia ngomong bahwa itu adalah punya kartu pensiun, kita pakai tarif pensiunan. Jadi memang bisa yang umum kita layani. Tapi kalau yang cash plan tadi, Pak, itu nggak bisa umum, Pak. Jadi kita harus, kalau umum harus ada izinnya kan. Kalau itu kan memang kita didirikan untuk pensiunan kan, jadi itu masih bisa. Tapi kalau yang tadi cash plan tadi, untuk umum tidak bisa, Pak. Jadi intinya fasilitas yang ada di kita boleh untuk umum, cuman tarifnya yang lain gitu. Termasuk fasilitas laboratorium gigi ya, Pak, bisa? Bisa, Pak, bisa untuk umum. Artinya umum pun bisa berperiksa ke sini? Ya, jadi kalau kita pakai tarif umum dibandingkan dengan yang umum sekali gitu, kita lebih murah. Tapi kalau pensiunan lebih murah lagi. Cukup apa, Pak, persyaratannya kalau dari umum untuk akan memeriksa? KTP saja? Bisa sih, Pak, kayak orang umum berobat di tempat lain aja, iya. Kayak pada umumnya aja, Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Ya, Pak, sama-sama. Hari ini mudah-mudahan seandainya nanti dalam perjalanan kami memerlukan kembali dengan Bapak. Ya, Pak, siap. Terima kasih. Ya, Pak, menolak kami ya, Pak. Ya, Pak, jadi kami juga terima kasih kesempatan ini, jadi kita bisa memberikan penjelasan atau sosialisasi lah kepada peserta. Jadi pesan saya kalau ada pertanyaan atau apa saja saran itu ya disampaikan ke Pak Karti, nanti akan kita jawab baik melalui forum ini atau yang lain secara langsung. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Fajar, saya dikasih kesempatan untuk hadir di sini. Iya, Pak.